tetap luar biasa. Iya. Ya kalau menurut gua masuk ke playoff dan dengan sangat meyakinkan. Iya. Ya jadi di peringkat berapa terakhir? Kita sih di season 3 ya. Yes. Sama masuk semifinal ya, Yes. tapi itu berkat para owners yang lain lah, bos-bosnya gue lah sebenarnya, itu pada bos gue. Gitu. Kalau gue operating bos dong, operating owner gitu. Ada laporan kemana-mana tapi. Bos lu Raffi apa Gading ya? Ada Pandu, ada Pandu, Michael, iya. ada Eri. Michael, Jadi iya, gue iya. kalau di grup tuh, bos, Banyak. maaf ya kalah ya. Banyak. Kenapa kalah? Ya begini. Oh iya. Ya. Selain lu gini, Ogi pertanyaan adalah masalah berdarah-darah ya. Selain itu, apa yang lu lihat sebenarnya? Oh no, it's really good menurut gua. Hype-nya dapat banget, ya kan. Terus apalagi kita dapat juara yang baru kan, Dewa ya. Iya. Ya congratulations to Dewa. Dan Iya. ini apa? Gue juga seneng gitu loh, karena gua bisa ngomong, oh gua kan kalahnya sama juara. Emang seberat itukah klub-klub ini ada di IBL? Oh ya, terus terang sih kalau kita dari home and away itu ya bagi kita sangat berat. Sangat berat. Oke. Sangat berat. Sangat berat. Sangat berat. Hai Cadanganers, balik lagi di Cadangan on YouTube bersama gua Ujo dan juga Augie Fantinos. Kali ini seorang teman yang adalah owner dari sebuah klub di IBL langsung kita datangkan, the one and only Norman Sebastian. Harus lengkapnya adalah klub yang berdarah-darah. Setuju nggak? Setuju tuh. Iya. Berdarans. Berdarah-darah. Jadi kita ngomongin pedal hari ini ya. Enggak dong, basket dong. Ini soalnya udah terpadel-padel juga. Semuanya nih. Man, tapi ini orang juga pengen tahu sedikit lah sebelum kita ngobrolin soal tim. Gimana sih lu susahnya mengelola tim? Karena di Ransimba, lu adalah tahun kedua ya? Tahun kedua. Gitu. Tapi sebelumnya juga lu sudah mencoba masuk ke West Bandit, tapi lu cuman di belakang layar lah. Dia pada di saat marketing itu. lah. Di marketing kan? Oke. Tapi lu sendiri sebenarnya anak basket. Kita kan satu tim, bro. Ya, satu tim, bro. Oke, lu emang pecinta basket, senang basket? Gue senang basket. Ya, memang gue kan punya tim San Antonio Spurs dari tahun 90-an. Wih, sama. Gini lagi. Zamannya David Robinson. Iya, Tim Duncan ya. Oke. Terus dari situ emang lu main basket kah atau cuma penikmat nonton dan Gue sebenarnya cuma penikmat sih. Oh, nggak ada persentase apa di sana? Ya, enggak. Cuman ya penikmat. Cuman ya main weekend doang. Sampai yang serius, nggak pernah main pro, nggak pernah main divisi. Ya cuma just regular weekender player aja. Justru seriusnya bermain basket itu adalah sekarang sama Augie ya? Sama Augie nih. Luar biasa sih. Piala veteran baru jadi serius. Padahal kita dari dulu yang mana ingat sama Jets ya? Itu Norman baru pulang dari Amerika tuh, 2000 berapa man? 2010 kali ya Jets ya? Iya, sekitar segitu 2010. 15 tahun yang lalu. Iya. Ya, tapi yang pasti gini, kalau izinkan gue dan juga Augie mengucapkan selamat atas pencapaian Rans di season ini. Yes. Tetap luar biasa. Iya. Ya, kalau menurut gue masuk ke playoff dan dengan sangat meyakinkan. Iya. Ya, jadi di peringkat berapa terakhir? Kita sih di season 3 ya. Yes. Sama masuk semifinal ya, tapi itu berkat para owners yang lain lah, bos-bosnya gue lah sebenarnya, itu pada bos gue. Gitu. Kalau gue operating bos dong, operating owner gitu. Ada laporan kemana-mana tapi. Bos lu Raffi apa Gading ya? Ada Pandu, ada Michael, ada Eri. Jadi gue kalau di grup tuh, bos, banyak. Maaf ya kalah ya. Banyak. Kenapa kalah? Ya begini. Oh iya. Laporan gitu kan. Aduh, benar. Tapi benar. Ya Gia, kalau kita ngelihatnya memang ada satu hal yang luar biasa di season ini, melihat Rans itu sangat berbeda dan benar-benar menarik untuk ditonton Iya, gitu ya. walaupun gua sama Ujo sering yang memberikan masukan dan kritikan terutama untuk pemain lokal, ya kan? Iya. Tapi paling tidak musim ini sudah selesai, pasti akan ada evaluasi dan lain-lain. Tapi menurut gue ya Ransimba ini sudah 4 tahun nih, berarti ini sebelumnya kan Ranspik ya. Ranspik 2 tahun dan sekarang jadi mewakili Bogor lah gitu. Apalagi nggak tahu nih yang satu lagi kan ada yang mau merger tim, apakah nanti jadi Jakarta, apa jadi Bandung atau apa kan nggak tahu ya. Ya kan udah rame. Oh iya, benar. Tapi gabung ke Rans Bogor juga nggak apa-apa. Lu terbuka ya? Terbuka. Nah, oke. Kita langsung ngobrolin gini, kalau sampai ada yang merger gitu ya, bahkan tim besar gitu, emang seberat itukah klub-klub ini ada di IBL? Oh ya, terus terang sih kalau kita dari home and away itu ya bagi kita sangat berat ya. Sangat berat.
sangat berat. Sangat berat. Ya, Berbeda banget dengan sistem series ya. ya, berbeda dengan sistem series, apalagi sekarang kan kalau untuk statusnya seperti RAS itu bukan cuma 3 import, tapi ada heritage. Iya. Heritage itu juga bayarannya ya mirip-mirip import. Import. Iya. Iya kan? Jadi beban tersendiri ya. Oh iya, jadi kita seakan-akan punya 4 import dan dan home yang kita mesti urus dan perjalanan kan. Kemudian kita juga yang punya masalah itu begitu kita away bolak-balik makannya semua kan mesti diatur dengan baik ya. Itu juga Iya, mesti. iya. Oke, Wow. berarti gini, orang pada seneng lah dengan sistem home and away. Cuma menurut lu, apakah lu setuju nggak sih bahwa gue sih salah satu yang dari dulu awal emang agak against gitu dengan itu, apalagi karena gue tahu pasti semua orang berusaha untuk bisa bikin home-nya semeriah mungkin, tapi juga pasti nggak akan balik modal. Kenyataannya untuk Rans di musim ini, apakah Oh iya, enggak. Kita sih udah pasti buang uangnya lumayan besar ya dibandingin pemasukan tiket dan lain-lain. Ya home itu memang salah satu beban paling besar ya. Iya. Kita mungkin 15% Sorry deh. pengeluaran. Full misalnya penonton. Nggak nutup. Nggak nutup. Karena kalau di run sendiri, kalau saya boleh buka angkanya itu hampir 200 juta sekali home. 200 juta. Penyelenggaraan itu 200 juta. Sekali main home. Sekali main. Kalau full orang beli tiket berapa sebenarnya? Kemarin sih kita ngitung paling max ya kalau lawan-lawan tim yang bagus yang udah full 40 ya, 40-an juta. Jauh banget. Iya. lu masih harus nombokin 100-an? 60. Oh iya, tapi kan itu kan 1 game 2 game yang Iya, yang iya. rame ya. Yang lain, yang iya. lain mah dihitung nol aja lah. Yang kira-kira. lain ya kalau misalnya kita ada tim yang yang nggak banyak penonton ya kadang-kadang yang nonton ya owner-owner aja gitu kita sendiri gitu kan. Iya, iya, iya. Iya. Oh PR ya. Iya. Jadi itu ya Wow. sebenarnya kalau di ya sekarang nggak apa-apa ya kita buka-buka Ya, sendiri kalau di dan Rans. kadang-kadang kita untuk membuat rame ya akhirnya kita kasih gratis Iya. Oke. gitu untuk ke akademi, ke Iya. komunitas gitu Iya. supaya rame. Tadi gue ada satu hal yang gue ingin sampaikan. Tadi ketika lu ngomong gitu, kayaknya gue nggak jadi. Gue mau ngomong gini, supaya masuknya banyak, mahalin aja tiketnya. Nggak ada yang beli ya? Ya apalagi ya susah ya. Apalagi mahal ya. Nggak, karena kan kalau nonton di YouTube berapa tuh? 20? 20.000 sebulan. 19.000 ya itu Iya, 20.000 lah 20.000. sebulan. Ya mendingan nonton di rumah kan. Nah, kalau ke YouTube duitnya masuk IBL kan? Harusnya ya masuk IB ya pastinya. Ada ke klub nggak? Ada, kita sudah dijanjikan ada subsidi lah. Berapa persen tau masih nggak tahu? Saya nggak tahu, cuman kayaknya langsung dihargain. Kayaknya berapa, berapa Tapi juta ya kali maksudnya berapa itu juga gitu. berapa gitu ya? Ya lumayan, tapi tidak menutup home game kita nggak nutup. Wah. Ya. Oh, Jadi gitu. di cadangan Nurse dari awal aja kita ngomong masalah home and away. Home and away ini bagus untuk sebuah liga basket yang emang sudah menjadi industri atau sudah berkembang. Betul. Tapi kalau emang buat kita ya mau ya ada yang bilang ini kalau nggak dimulai ya gimana? Ya, ya. Ya, tapi kalau sekarang sudah dimulai terus yang berdarah-darah adalah klub. Ya klub, pasti. Ini kita ngomongin Ransimba loh. Boleh dikatakan secara keuangan boleh. Aman lah. Gue mau taruh di menengah sampai ke atas. Iya. Ya menengah lah gue Iya, hitungnya ya. iya. Tapi klub-klub yang mohon maaf ada di bawah itu masih banyak sebenarnya ada. Betul. Itu jauh lebih parah dong logikanya. Ya memang karena pengeluaran home itu menurut saya nggak akan lari dari angka-angka segitu ya menurut saya. Mungkin ada yang lebih mahal, tapi kalau ya bukan rada pelit juga ya. Itu, cost Ada hitungan karena lu orangnya gitu Ya. kata lu selalu apa ada itu perhitungan. cost-nya tuh udah ngit gitu loh, udah pepet gitu loh. iya, Maksud gua untuk tim-tim yang lain juga sehemat-hematnya ya nggak jauh dari situ lah gitu loh. Iya. Tapi kalau mau jor-joran ya bisa sampai ke banyak gitu. Iya. Oke, jadi dalam satu season sekarang sebuah tim itu harus memikirkan tentu saya satu adalah kalau misalnya home and away. Kalau away jelas aja kata lu tinggal pesawat doang ya. Pesawatnya udah sama, ada beberapa yang sama Pelita kan? Pelita. Pelita. Iya. Dari Oke, IBL ya, dari oke. IBL. Itu nolong banget juga tuh Jadi pesawat tuh. kasarnya kalau misalnya lu disuruh away terus mau ya? Ya kalau gua memang waktu itu kita juga salah satu tim yang pertama kali mengajukan keberatan home and away tahun lalu. Iya. Oh. Gitu. Karena waktu itu tahun lalu itu kita kan diberitahu sekitar bulan Oktober. Iya. Ya, bulan Oktober
November kalau nggak salah suratnya keluar, tapi waktu itu kalau nggak salah Oktober. Januari mulai. Nah, gua tuh masuknya November. Gua secara official masuk di Rans itu November tahun lalu. Bukan season ini, tahun season sebelumnya November baru masuk. Dan itu gua harus ngurus pelatih baru. Iya. Terus nyari Devon. Iya. Karena kan waktu itu, waktu udah November, waktu saya masuk itu, semua kontrak pemain sudah jadi. Oke. Ya, jadi kita mesti nyari waktu itu, tugas saya waktu itu pas masuk, nyari import sama nyari heritage. Karena waktu itu heritage juga baru keluar kan suratnya bahwa Iya. boleh. Nah, tapi itu semua nggak ada apa-apanya dibandingkan waktu harus mempersiapkan home and away. Si home-nya terutama. Kota Bogor. Gitu. Kan itu juga tahun pertama kan pindah ke Bogor. Gitu. Dan itu waktu itu juga kita lagi persiapan bikin mes, bikin lapangan, bikin gym di Bogor. Jadi tiba-tiba dapat harus bikin home. Wah, itu tahun lalu sih. Iya. Lumayan. Lebih berdarah-darah lagi. Wow. Lu Rans satu musim berapa sih pengeluaran kalian? Total sih kita sih nggak nyampe 20 M. Nggak nyampe. Setahun nggak nyampe 20 M. Tapi itu udah semua ya. Satu musim. Satu musim. Itu udah semua ya. Gaji pemain, gaji pegawai, makan, transport semua udah. ya, dulu deh. Gaji pemain Semua udah masuk itu. termasuk impor dan heritage. Iya, semua udah. Gaji pelatih, asisten pelatih, makan, visio, pokoknya segitu tak udah 20. 20. Nggak nyampe 20. Tim lain sih Ya. enggak, maksudnya kalau kita ngelihat Ya. berarti jauh bisa di atas. Enggak, karena gini. Lu tinggal jawab lu tahu atau enggak gitu ya. Tapi gue tidak mau menyebutkan klubnya. Gue sih sempat ada dengar klub besar pasti ya. Yang pasti pemain-pemain ex-NBA. Katanya satu musim bisa sampai 60-70 M loh. Ya, kemungkinan besar sih seperti itu. Kemungkinan besar. Ya. Apalagi kan mereka mungkin home-nya meriah gitu ya. Iya. Ya kan, home-nya meriah, banyak acara gitu, sewa videotron, sewa apa gitu kan. Kalau sering keras kan ya kita very simple kan. Iya. Ya karena itu juga yang memikirkan itunya ya. Karena balik lagi pengeluaran di situnya di home ini yang sangat berat gitu ya. Ya, nah gue juga mau terima kasih ke ya para owner lah, kayak misalnya Pak Mike nyiapin siapa tuh Captain Chip itu. Si paling lucu itu. Itu lucu maskot banget. Itu memang dari Simba Cereal. Iya. Jadi itu benar-benar idenya Simba Cereal, yang ngatur mereka yang. Tapi bisa jadi ciri khas loh. Memang itu jadi ya itu memang ya Maskot lah Menjadi ya. daya tariknya lah ya memang. untuk home. Akhirnya dia kayaknya kemana-mana deh sekarang, bukan di basket doang. Akhirnya dia pakai kemana-mana deh. Dia laku sekarang. Terakhir gue ngeliat dia udah gini loh. Oh iya. Ya itu menurut gua itu ide yang wow lah dari Simba lah. Apalagi sih yang dilakukan sama owner sebenarnya biar orang-orang tahu nih, kadang-kadang juga gue sering banget yang bilang bahwa gila lu liga kita ini oke, kita support makin gitu. Tapi seru, kita tahu nih owner ini berdarah-darah. Gue ngomong gitu salah atau benar? Ya benar ya, bagaimana? Oh, ya owner sih berdarah-darah. Pasti berdarah karena buat kita ya para owner itu ya kan, waktu memang kalau Rans konsepnya memang berbeda ya, waktu saya masuk, kita bersama-sama owner yang lain ya, we want to do the right thing lah. Iya. Jadi waktu memang ada salary cap, ada apa memang targetnya Rans itu supaya GM-nya kerja, maksudnya yang dibawa kerja, pelatih kerja. Ya kita pengen setup selalu nih, pokoknya kita secara pengeluaran nggak boleh di top 5 sebenarnya di kitanya. Secara pengeluaran. Secara pengeluaran itu gaji apa-apa kita harus set di angka ranking 7, ranking 8. Tapi pas kompetisi itu kita harus di atas itu. Artinya bersaing lah. Artinya GM-nya bekerja dengan baik, pelatih bekerja dengan baik gitu loh. Kalau jor-joran nanti yang bekerja uang, bukannya GM yang. Kalau gitu ngapain gue punya GM? Ngapain gue punya tim manajer? Uang aja siapin. Oh iya dong. Uang aja siapin. Iya, tapi kan ya artinya mereka nggak bekerja dengan baik. Artinya GM gua, manajer, gua sendiri sebagai operating owner, gitu. Terus head coach-nya gitu loh. Iya. Ya apalagi kita lihat kejadian di NBA gitu kan, Pacers sama OKC gitu ya. Apalagi kita lihat Pacers itu selama 12 tahun terakhir nggak pernah kena luxury tax. Iya, betul. Apalagi masuk final. Iya. Daripada orang yang udah kena luxury tax berapa juta, tapi nggak masuk playoff. Nggak juara-juara bahkan ya gitu. Nah, itu sebenarnya yang tim-tim seperti Pacers itu yang jadi
role modelnya Rans lah sebenarnya. Oke. Gitu. Nah, tapi gini, kalau yang paling menarik ya di setiap season itu adalah ketika tim mencari pemain impor. Ya. Nah, gimana sih Rans. manajemen dari Rans itu apa syarat-syarat dan apa lu tetap ada di relnya atau lu ada nakal-nakal dikit atau nawar-nawar dikit atau gimana? Enggak, kalau kita tuh pemain asing sebenarnya jadi GM GM kita dan kan udah ada agensi gitu-gitu ya. Iya. Dia kumpulin pemain, disortir, kemudian nama-nama itu dimasukin ke pelatih. Oke. Nah, masukin ke pelatih akan milih, Iya. shortlist lagi, kemudian diinterview sama pelatih itu. Iya. Pelatih Tony Tony Carbilotto. Dia yang Decide, menentukan dia mau yang mana. menentukan. Iya. Dia menentukan. Tapi dari owner, oke, budgetnya segini ya untuk ini Oke. gitu. Oke. Oh, ini pokoknya gue udah tawarin lu pilih aja, tapi budget segini ya. Ya. Oh, oke. Nah, ini kan lokalnya lu tahu nih. Ya. Ya kan importnya juga ya lu yang milih deh gitu. Iya. Oke. Jadi kalau di Rans itu di kompartemen. Oke. Jadi kalau misalnya jangan sampai nanti, oh, gue kan owner, gue pengen pemain ini nih. Nanti pas kalah, kan lu yang milih. Jadi nggak ada ruang tanggung jawabnya. Nggak akan. Jadi nggak akan bisa gitu loh. Oke. Jadi ini tanggung jawabnya pelatih, tanggung jawabnya GM, tanggung jawabnya owner gitu. Iya. Terus satu lagi. Jadi kan semua mendapatkan kesempatan untuk mencari 3 pemain asing kan untuk di season ini. Dan kalau ada adalah fasilitas heritage. Betul. Dari awal emang Rans ingin punya heritage atau kan nggak semuanya pakai heritage ya? Jadi waktu tahun pertama saya ambil manajemennya Rans, gue rasa Rans itu waktu tahun pertama gue masuk itu dibuat untuk 2 import Oke. rosternya. Iya. Oke. Karena 3 import itu kan sudden kan ya, 3 Iya. import heritage gini. Nah, tapi waktu itu gue lihat, wah kayaknya kita butuh heritage nih untuk menambah kekuatan lah gitu loh. Iya. Ya akhirnya mau nggak mau ya cari sendiri kita. Iya. Devon tuh nyari sendiri tuh. Gue jadi sendiri tuh. Gue bacain interviewnya FIBA. Heeh. Mungkin dia tuh kalau nggak salah halaman ke-300 berapa gitu. Wah, Oh iya. apa sih? Interview. Seriusan? Iya. Dia kan jadi kan kalau di FIBA itu kan suka ada interview tuh. Mm-mm. After game interview Iya. apa gitu ya. Terus kalau nggak salah nih, gue lupa masih ada nih kalau nggak salah itunya. Jadi ditanya suka makanan pedas atau apa, gue lupa dah. Iya. Pokoknya tiba-tiba dia, ya karena nyokap gue ada keturunan orang Indonesia. Begitu gue baca, gue telepon Anthony GM. Iya. Tong, lu kontak nih orang. Cari tahu, dia bener gak nih ngomong? Gitu. Dihubungin. Yang pertama ngubungin adiknya. Adanya Si Sam. Adanya Oke. sekarang Rans nggak? Nggak dijawab. Oh belum ya. Nggak dijawab. Nggak dijawab. Akhirnya main-main kan. Iya. Nggak ada respon. Nggak ada respon. Sama Devon, direspon tapi langsung ke agennya. Iya. Nah, dari agen, baru diceritain. Bener. Gitu. Nah, waktu itu Devon lagi main di Kosovo. Iya. Oke. Ambil. Tapi waktu itu kita mesti ngurus kan. Sampai ke Bandung segala. Iya karena neneknya Bandung. Iya, Makanya kalau di Bandung ya, Bandung kan dia orang ketemu Sunda sama ya. saudaranya. Dan neneknya masih ada di Bandung, masih hidup. Iya. Oh. Betul. Si Ade Ponte. Iya, jadi kita iya, masuk iya. ke Bandung. Nyari data-data keluarganya, dapat semuanya. Baru. Beruntung Sampai. juga. Unik ya. Iya. Mungkin dia pun salah satu yang ditemukan cukup ini ya unik dan Iya. sekarang akhirnya kan buat gue jadi salah satu one of the best heritage yang ada di Iya. liga Iya. kita. Jadinya kan jadi rebutan sama klub lain nih sekarang. Gitu deh. Ya man, tapi berarti owner itu yang tadi gue tanyain, sebenarnya apa aja sih yang harus dilakukan sama owner? Iya. Apalagi dengan ada batasan salary cap tuh 10 M ya, satu musim ya? Betul. Iya. Salary cap, tapi juga ada subsidi 2 M-an kalau nggak salah. Iya. Ya, dan lain-lain. Tapi kan tadi lu bilang kalau Rans sendiri ngikutin aturan. Salary cap dan lain-lain. Nah, kita sih jauh ya. Hah? Jauh di bawah. Kemarin juga kita rankingnya, kalau kita ranking 7 atau ranking 8 gitu. Salary, total salary. Oh, oke. Iya. Ya sesuai target lah. Sesuai emang Rans mau di situ. Sedangkan ya kita lihat masalah salary cap ini selalu jadi perbincangan hangat di mana banyak tim-tim yang sebenarnya melebihi salary cap. Sebenarnya katanya, tapi sebenarnya bisa dicek kan?
Karena Nggak bisa bisa dicek tuh dilacak gini. Salary Ya. kalau di luar negeri, di klub-klub luar, kita bisa cek kan salary cap-nya. Salary pemain. Ya kan, ya Kayak NBA lah. Kalau NBA kan kebuka tuh. ya memang kan kalau kita kan kalau nggak salah kan IBL waktu itu sudah menentukan bahwa yang agen itu kan harus punya lisensi FIBA kan. Iya. Ya harusnya mereka punya transparansi ya. Iya. Ya dicek aja sih sebenarnya. Iya. Gitu. Dan juga dari situ kan kelihatan bahwa mereka melaporkan gaji dari setiap pemain asing termasuk pemain-pemain lokal. Dari situ sebenarnya IBL udah bisa melihat kan mana. Ya, ini, ya, ya ya, kan? harusnya sih, ya harusnya bisa lihat. Suka ada ini gak sih kalau gue ya karena lu owner gitu loh. Ya Pak, lu mungkin terkaget-kaget gitu loh dengan pemain lokal atau pemain asing yang mungkin lu pernah tawarkan tapi lu tahu harganya segitu mahal, tiba-tiba dia masuk ke Tim lain. gitu lu jadi kaget dengan karena lu tahu harganya sebenarnya. Ya mungkin di klub itu ada sesuatu yang spesial gitu, nggak tahu gue ya. Mungkin masakannya lebih enak atau gue nggak tahu ya. Atau Iya. fasilitasnya lebih bagus, Fasilitas Oke. mungkin, atau betul. ada temennya, atau ada pelatih yang dia suka ya Pak. Oke. Elemennya banyak ya. Elemennya banyak gitu. Oke, oh iya. Iya Itu sih. positif thinking banget ya. Gua orangnya Berarti, positif. iya. Positif tinggi. Iya benar juga sih. Oke. Itu yang ini Nah, ya. tapi kan unik ya. Sekarang itu kita udah, kalau kita sebagai penonton tuh happy. Udah home and away, pemain asing 3, tambah heritage, segala macam. Lu memandangnya, kalau lu mengevaluasi sendiri, season ini tuh gimana sebenarnya? Ya, Selain lu gini, Ogi pertanyaan adalah masalah berdarah-darah ya. Berdarah. Selain itu, apa yang lu lihat sebenarnya? oh no, it's really good menurut gua. Hype-nya dapat banget ya kan. Terus apalagi kita dapat juara yang baru kan, Dewa ya. Iya. Ya congratulations to Dewa dan Iya. ini apa? Gue juga seneng gitu loh karena gua bisa ngomong ke gua kan kalahnya sama juara. Iya, Gua kalah sama juara. Iya. Gua namanya juara. gitu Betul, kan. betul. Jadi Wajar gua- dong. Ya nggak apa-apa gitu loh. Iya. Ya gue sih seneng banget lah, maksudnya hype-nya dapet, fans interaction juga gede gitu. Tapi Oke. kan the question is next is it sustainable? Oh, oke. Can this be run for a long time gitu? Iya. Itu yang jadi pertanyaan yang sangat berat bagi IBL sekarang. Apakah ini jadi makanya kenapa dulu-dulu ya banyak tim yang cuma setahun 2 tahun mati 3 tahun mati. Tapi ada juga yang kita tahu ya Pasifik salah satu tim yang udah lama banget tapi itu pun juga rugi terus pasti gitu loh. Gue berani bilang seperti itu. Gitu. Ya Emang apa? udah ada yang untung? Ya kan bukan Mas Yogi doang yang rugi kan? Berarti kan sama. Emang Oh ada iya untung? ya, nggak akan ada untung ya. Lo nggak tahu, gue tanya sama lu kan lu udah lama di basket. Ada yang Kayaknya untung sih nggak ada. Ya udah. Kayaknya nggak ada. Iya, kayaknya nggak ada. Berarti emang semuanya dah. Makanya berarti gini, kalau berarti orang yang mau owner yang mau bikin klub basket sampai segini-gini ya emang cuma karena kecintaannya sama Ya, basket. that's why kalau gue memang sangat-sangat appreciate ya sama owner-owner ini karena gue ngalamin gitu ya, Ya. berdarah-darahnya gitu. Jadi gue makanya gue kalau sama owner-owner lain, I feel ya gue gimana caranya berteman lah sama mereka gitu loh. Iya. Gue nggak anggap mereka sebagai saingan. Iya. Waktu Iya. di lapangan ya oke lah Oke. sebagai kompetitif gitu ya. Iya. Tapi selama di luar itu gue ngerasa sama mereka tuh satu teman perjuangan. Sepenanggungan. Sepenanggungan gitu loh. Sepenanggungan. Senasib, sepenanggungan. Iya. Oh, Iya. oke. Lu pernah nggak sih bilang sesuatu atau mungkin komplain ke IBL ya terutama untuk mungkin sesama yang sepenanggungan itu untuk bisa bilang apakah mungkin ini asal ngomong nih home and away-nya nggak usah dulu lah. Ini kita makin berat nih, makin susah nih atau masalah asing nggak usah 3 dulu atau gimana? Apakah Ya pernah kalau saya sih sebagai owner ya kalau suruh prefer karena basketnya sebenarnya sampai hari ini pun sebenarnya kita masih bisa bilang is a niche market ya. Yap. Iya, Ya kita bukan bola, kita bukan volley, kita nggak bisa bohong bahwa kita ya oke kita sekarang more recognizable, iya, kita lebih dikenal ya. Tahun ini gue belum lihat datanya iya. penyebaran basket sampai sejauh mana naiknya karena dulu-dulu itu masih 3 tahun 4 tahun lalu itu masih cuma 4,7% lah. Wow. Ya di Indonesia ya. Nggak tahu sekarang, mungkin sekarang udah naik banget ya, kayaknya beda jauh. Tapi gua sih pengen sesuatu yang very sustainable gitu ya, maksudnya yang bisa long run lah gitu loh. Nah, gimana caranya long run ya harus dibalikin series sih. Harus dibalikin series dan kalau bisa import 2 gitu ya. 3 banyak yang ngomong 3 aja Mas supaya lokal-lokalnya ngikut naik. Nah itu gimana Gimana, tuh pendapat gimana? lo? Gua kurang setuju, Iya.
Karena maksud gua kalau pemain IBL itu udah nyampe di pemain Indonesia udah nyampe di IBL itu is too Ya late udah. already. Iya. Kalau It's kita too mau late? is too late untuk mereka upgrade segitu jauhnya. Gitu, segitu jauhnya untuk upgrade mereka. Mereka akan upgrade dengan adanya asing-asing ini, of Iya. course, tapi Tapi kejauhan ya. Terlambat. tapi maksud gue yang harus dibenerin itu di fondasinya, di waktu mereka U8, U12. Iya. Menurut Bukan gua, sekarang udah di sini bukan bareng-bareng. sekarang terus lu mau upgrade, kayaknya udah pada jadi gitu loh. Oh. Sekarang misalnya pemain gua gitu ya, yang gue udah tahu dari dulu tuh shootnya nggak bagus. Mau gimana pun dibenerin, ada orang asing, pemain asing shootnya center yang bisa nembak 3 point, sampai hari ini nggak bisa 3 point. Nggak kepancing juga ya. Iya, emang bukan Nggak serta-merta ya, Iya, nggak berubah. serta-merta berubah gitu loh. Gitu kan, jadi Iya, iya, iya. apalagi Rats itu kemarin kita konsepnya kayak Moneyball gitu ya. Kita pakai statistik, kita masukin pemain statistik Iya, gitu. iya. Sekarang bedanya Rats sama tahun ini sama tahun lalu kan, yang kita mau improve ada 2, free throw sama 3 point. Iya. Iya, Nah, dua-duanya kita achieve, makanya kita naik. iya. Nah, iya. itu kan pakai angka. Jadi waktu kita mau ngerekrut pemain, ya kita nyari yang free throw-nya udah jadi nih gitu loh. Iya. Iya. Oh, Iya. emang free throw-nya nih kalau kita gabungin secara overall Nggak dengan akan dia ini dengan deviasi yang lalu, deviasi plus minus gitu, oh nggak akan naik nih. Gitu. Jadi dengan teori itu, oh gue mau ngambil poin ini, gue mau ngambil ini, gitu. Aduh. Nah, Iya, iya. begitu. Tapi kan udah jadi. Iya. Dan waktu gue ambil, memang gara-gara di season sebelumnya, di tim sebelumnya, free throw-nya lebih bagus. Iya. Iya. Gitu, bukannya gue latih di Tim. tim gitu loh. Karena menurut gue dengan mata kepala sendiri, ada namanya mental, ada namanya waktu latihan gitu. Itu yang maksud gue nggak segampang itu orang ngeliatin main terus jadi jago gitu loh. Oh, iya, iya, iya. Oh iya ini, Iya. iya ini jadi satu Terlalu apa ya, ngayal ya, satu terlalu pandang- ngarep ya kalau gitu ya. satu pandangan baru lagi ya sebenarnya Iya, bahwa kalau kita mau ngomong lokalnya akan ke bawah, ya sebenarnya lokalnya sendiri yang sudah di IBL ya sudah segitu aja gitu ya Ya, sebenarnya ya. nggak segitu aja, tapi maksud gini, dia have room to grow. Oke. Tapi that room Nggak nggak segede itu gitu loh. Banyak orang kan, wah nanti dia ada pemain asing, wah gitu. Ya enggak, kan ada trajektorinya. Iya. Iya, iya, Jadi iya. memang tetap saja kita butuh bahan matang yang awalnya dipupuknya dari KU-KU itu ya. Iya, iya. Maksudnya kan udah, kalau makanya kan sekarang rookie-rookie udah rebutan kan. Iya, Maksudnya udah kelihatan udah yang jago gitu loh. iya udah nyari langsung. Gitu. Tapi kalau misalnya tiba-tiba di luar itu tiba-tiba ada yang jago banget akhirnya, ya itu anomali. Maksudnya itu Oke. menurut gua kalau di dunia ini kan. Iya. Tapi lu setuju ya bahwa sebenarnya source pemain kita masih terbatas banget di Indonesia? Oh ya masih setengah terbatas. Sebenarnya sih menurut gua kalau source pemain terbatas gua masih bisa terima ya. Tapi yang gua harus tambahin itu sebenarnya source pelatih yang bagus untuk KU-KU ini yang menurut gua harus ditambah. Oh. Gitu. Kalau pemain terbatas gua nggak ada masalah. Tapi pelatih ini yang menurut gua sangat penting untuk membuat anak-anak ini on early stage jago. Oke, nyetak pemainnya Nyetak justru pemain. mereka ya. Gitu. Kemarin kan gua nggak tahu. Gua waktu kemarin ke Jepang sempat latihan tuh pakai Iya yang lu sama si Yohe. Iya. iya, 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 iya. latihan kan. Nah setelah itu datang tuh anak kecilnya, gitu. Itu Dia privat gitu sama pelatih Jepang. Oh, pelatih oke. Jepang. Di Fukuoka kalau nggak salah kotanya gitu. Terus dia tuh gurunya siapa gitu, siapa yang ada yang kecil yang jago tuh siapa yang pemain termahalnya di Jepang kalau nggak salah dia gurunya lah, bekas gurunya. Yuki, Yuki. Ya mungkin Oh, ya, iya. gue lupa lah, mesti dicek. Nah bagi latihan, begitu anak kecil datang tuh, anak-anak kecil datang. Ya memang latihannya sih pusat gitu loh. Gila gitu loh. Gimana gilanya maksudnya? Ya umur 8 tuh tabrakannya tuh udah tabrakan kayak kita main di Iya. gua gombe. Wow. Ini umur 8 nih. Coba kalau di Indonesia mungkin dipanggil orang tua kali lu. Iya. Sini lu atau Iya. Buak gitu terus wah. Waduh, gue bilang, wah, nih. Terus ada yang ada satu yang bikin gue kesel gitu ya, karena gue nggak bisa. Iya. Jadi dikasih tali gitu, terus saya naik coordination. Jadi kakinya ngapain, terus tangannya ngapain. Terus dikasih musik lagi. Parahnya tuh dikasih yang buat piano tuh. Iya. Klik. Buat- Iya. Metronom. Metronom. Tak. Nah, pertama kakinya doang. Kaki gue bisa kan. Heeh. Walaupun complicated gitu ya. Kaki bisa. Nah, begitu digabung sama tangannya masih begini coba. Tapi kakinya masih begitu. Gue mau jadi orang gila. Nah, terus gue ngeliatin anak-anak kecilnya. Ya,
Bisa. Jago. Gue malu. Wow. Gue malu. Gue malu, gue sama Yoya deh. Iya. Gitu. Terus yang ngajarin gue cewek lagi kan, bekas main basket. Oke, sekarang gini. Sekarang gini begitu-gitu. Wah, gue gak bisa. Wow. Oh gila Nah, ya. itu dari kecil mereka. Oke. Nah, yang kita perlu sebenarnya itu pelatih-pelatih kayak gitu tuh. Yang Iya. bisa anak tuh, wah, mentalnya tough, apa tough. Makanya kemarin kan juara tuh 3x3. Iya, yang Walaupun cewek. kecil-kecil gitu ya. Iya. Iya. Oke, tadi ada beberapa catatan gua. Berarti lu sudah menyampaikan bahwa sebenarnya lu tuh lebih senang series. Ya, enggak. Prefer, Ya, prefer. prefer. Bisa ini karena lu sebagai owner Rans ya, tapi lu dengan ngomong kayak gini bisa cukup mewakili beberapa klub nggak? Kira-kira. Menurut gue sih banyak ya. Menurut gue Ya banyak nggak ya. apa-apa. Apa aja tadi? Series. Balik lagi ke series. Series, ya 2 atau 3 boleh lah. Kalau 3 boleh, tapi yang penting series dulu deh. Home and away kita belum siap. Oh, Karena yang tadi lu bilang ya, kita di awal bilang bahwa home ini menguras Menguras tenaga, dan biaya. biaya. kan kita mesti ada, jangan lupa loh, kita mesti ada security. Mesti ada aser. Iya. Kita mesti bikin security, mesti bikin aser. Jadi satu aja security mesti master. makanannya, Iya. Iya. Hiburan. hiburan gitu kan. Mesti. Iya. Dan- Sedangkan kita waktu itu sempat bilang, kata lu pernah tahu nggak man? Gua sama Uju sempat bilang, kalau mau narik penonton ya mau nggak mau lu entertainmentnya yang meriah, tapi keluar duit gede. Setiap halftime si Lawn Seven, Dewa. Cuman kan ya Gua balik sempat kepikiran terus terang itu. Wow. Cuman nggak ada budgetnya. iya, balik lagi ke situ, Kepikiran. itu akan lebih berdarah-darah lagi Oh ya, nggak takutnya. berdarah lagi. Gitu loh. Nggak berdarah lagi. Takutnya ya kan? Ya tapi ya, dan ada satu lagi kelemahannya karena menurut gua ya, IBL juga belum siap sebenarnya ngomong ini. Iya. Contohnya dari wasit. Hmm, Iya. Kalau wasitnya kan kesepretin, Ya, tersebar. tersebar gitu loh. Padahal Ya. kalau kita series, ya wasitnya yang gitu aja gitu loh. Yang Iya. paling yang bagus-bagus ya Iya, udah udah langsung itu aja. aja. Gitu. Nah, terus kalau orang bilang, ya kan IBL lagi belajar, ya nggak apa-apa lah, mereka juga lagi belajar gini. Ya masalahnya kalau lagi belajar kayak kita Nah, ke ini. restoran lah, bos. Restoran mahal, Hmm. tuh dagingnya nggak matang gitu, sama sekali nggak matang. Terus tiba-tiba, oh maaf ya dagingnya kurang matang, chefnya baru belajar, nih bilnya 1 juta. Ya, nggak mau dong. Nah sama, kan kita juga udah keluar. Udah uang- keluar duit. duit untuk ngurusin IBL. Oh, alah. Terus tiba-tiba ya aparatusnya kurang lah, Oke. ininya kurang lah, ya kita pasti komplain lah sebagai owner, ya normal lah. Iya. Oke. Gitu loh, soalnya kalau kita udah ngeluarin uang segitu, terus dapatnya yang kayak gitu ya pasti semua ya sama lah kayak di restoran manapun lah. Iya. Oke, season udah selesai. Terus tadi udah ada beberapa catatan pribadi lah dari lu mewakili tim gitu ya. Lebih baik ini, lu lebih Gue nggak tahu gue iya, mau wakili iya. owner yang lain nggak ya? Oke. Paling nggak Cuman logikanya guanya mungkin lah ini. banyak. Iya. Ya, tapi mungkin lu banyak. prefer series, terus pemain kalau bisa 2 aja yang import bla bla bla. Untuk segala macam perhitungan-perhitungan yang sebenarnya terlalu dibebankan, ketahuan nih bebannya di season ini. Itu tuh lu harus sampaikan atau sudah sampaikan atau harus menunggu evaluasi IBL atau gimana Ya sebenarnya? kalau kita sih Rans sih dari awal kita udah menyampaikan keberatan dari 2 tahun lalu bahwa kita nggak bohong. Waktu itu ya, mungkin Bahkan waktu lu itu bilang kalau bisa away semua. waktu itu gue bilang malah kalau bisa gue away aja deh semuanya gitu loh. Dan benernya Rans itu jagonya kalau away. Itu udah satu visi sama owner kayaknya. Jadi kita tuh kalau menang sama tim-tim ini pasti di away. Iya. Tahun Dewa menang di away. Iya, benar. sih. Tahun BJ di away. Di away. Giliran home tuh Begitu kayak beban gitu ya. Gua Oh alah. Oh gitu. Tuh gimana tuh? Iya. Jadi Iya. ya itulah ya, maksudnya apa yang mungkin ini kita membuka cadangan Rans, apa yang emang dirasakan para owner ini, ya mungkin kita melihatnya cuman luarnya aja gitu loh, Iya. bagaimana sekarang juga gaji-gaji pemain-pemain lokal juga sudah semakin wow, Bagus ya? luar biasa. Benar. Luar biasa. Benar. Luar biasa. Oke. puas Maksudnya, nggak dengan penampilannya? belum, tapi kan Oke. kita rebutan ya. Iya, tuh, rebutan, iya, iya. iya. Makanya ini dengan kayak gini, ngomong kayak gini apa adanya adalah ya pemain-pemain harus lebih siap. Kan kalau kita sering ngomong Jo adalah harusnya dan kita pengennya pemain yang bermain di IBL adalah pemain yang benar-benar siap. Yap. Kenyataan yang sekarang dia ada di IBL pengen mungkin gajinya pengen bagus, tapi banyak yang belum siap untuk main di liga profesional. Gitu loh. Iya. Baik yang muda ataupun juga makanya akhirnya masih aja ternyata yang masih bisa dipercaya malah pemain-pemain senior Veteran. kan? Iya. Malah veteran.
Rans masih memakai Galang dan Suryadin. Yes. Itu adalah dua pemain yang kita sering sebutkan yang paling menonjol ya. dominan. Bisa paling contribute. konsisten Iya. di Rans. Iya, Gitu. iya. Tapi yang lain-lainnya yang sebenarnya mungkin gajinya yang lain ada yang lebih tinggi dari situ, tapi belum bisa memberikan kontribusi yang maksimal. Iya. Ya, itu yang nggak bisa bohong ya. Iya, Iya. iya. Masa berburu lu kapan lagi nih untuk bisa menyiapkan ke season depan? Masih sanggup nggak buat season depan? Sorry, iya, pertanyaan Masih itu dulu. sanggup nggak buat season Ya, depan? Gini, kalau Ran sih, ya kita sih gampang ya, kita minta pemain kawanan dia aja Simba sponsor naik. iya. Sama Paling support lu dari awal loh, bahkan dari lu di West Bandit. enggak, dia bukan orang itu dari gua 3x3 timnas cewek. Yes, iya Oh. betul. Waktu Ayu, Jojo segala macam. Iya, The best lah, the best. Cuman ya selalu karena ya balik lagi ini sahabatan dan saling percaya itu Yes. dong, Iya. gitu. Oke, jadi kayaknya untuk musim depan masih ada komitmen lah ya. Kalau boleh kasih meneruskan ya. masukan nama IBL apa lu buat musim depan? Ya, All Indonesia ini juga katanya rame nih, maksudnya banyak yang wah nggak usah jauh-jauh deh, nggak usah di Solo. ya kalau nggak saya usah sih apa. prefer karena kita tim banyak yang di daerah Jakarta dan sekitarnya ya pengennya sih di Jakarta ya untuk menghemat ya. Balik lagi hemat ya. Ya. Itu ya benar dong, itu lagi yang dipikirkan. Apalagi nanti kalau tim-tim yang udah terbiasa juara, tiba-tiba mereka nggak nurunin pemain-pemain terbaiknya. Ya, tahun lalu juga kayaknya ada beberapa yang diistirahatin kan ya. Iya, Untuk- biasa pemain-pemain utamanya Ya. suka nggak di. Iya kan? Iya. Ya, terus buat apa gitu kan jadinya kalau Sorry, emang rencananya di mana sih Indonesian? Katanya di Solo. Oh, Solo rencananya. Gitu. Jadi kalau Oke. memang kalau banyak tim-tim yang hebat mengistirahatkan pemain-pemain lokalnya juga yang untuk ngadepin tahun depan, ya kita jadi kayak ya sebenarnya kalau saya pribadi kayak aduh ngapain ya? Ngapain ikutan ini gitu? Ngapain Ya? ikutan ya gitu ya maksudnya. Boleh nggak ikutan? Sebenarnya, eh, katanya. lagi mau nanya nih? Lu malah ngasih ide. Enggak. Lu malah ngasih ide, Ogi. Gini karena bener nih gue tuh sama nggak cuman Norman cerita di sini ya, terlalu banyak teman-teman owner gitu yang cerita begitu beratnya menghadapi Iya. liga ini gitu loh. Jadinya gue juga kesian, kayak mendingan gue save money, ya bener nggak buang duit dulu tapi buat persiapan buat tahun depan. Karena kan ya tadi balik lagi Ransi Bas sendiri berkomitmen ya pengennya tetap ikut IBL terus gitu, berkomitmennya. Ya gitu. karena menurut gue berat loh bro. Maksudnya ya kalau bagi pengusaha ya duitnya mendingan dikasih ke anak sih. Iya. Nih. Iya. Iya gak sih? Iya, Atau iya, untuk masa depan gitu ya daripada kita berdarah fight ya. Ini benar-benar dibuang kan? Ini Iya istilahnya bener-bener. Ya Iya. kalau gue ada tim yang nanti nggak jadi ikutan IBL, nggak ini gitu. Gue sih sama sekali nggak judgmental lah sama mereka lah. Gue ngerti Iya, oke. banget soalnya kayak, men ini nggak gampang gitu loh. Iya. Kalau bagi orang lihat, iya masih begini, nanti harus pertahanin pemain begini, harus begini. Ya nyumbang nggak gitu loh, maksudnya Iya. ngasih apa kayak gitu kan, nggak Iya, juga iya. gitu ya. Ya nggak gampang gitu. Jadi kalau ada tim yang tiba-tiba cabut dari IBL atau tim yang apa merger apa, gua sih sama sekali nggak ada pikiran negatif karena gua ngerti banget lah Oke. gitu loh. Pertanyaan Augie dan gua akan gua tujukan kepada lu sekarang. Tim ini kebanyakan nggak sih dalam satu satu liga kalau menurut lu? Malah menurut gua kurang. Kembali. kebalik. Kalau gue justru pengen nggak Ingin lebih terlalu sedikit. banyak. Nggak, karena kalau menurut gua dengan kita bawa nama kota lebih baik banyak kota daripada kurang. Menurut gua ya, karena kota itu bagus ya. Oh. Kecuali waktu series nggak ada nama kotanya. Ada Kalau dong. series. Series. Oh, oke. Oh, kalau home and away. Kalau home and lebih- away, gua maksudnya kalau sekarang udah bawa nama kota nih. Iya. Trans Bogor apa gitu Banten. kan. Iya, gitu Oh. bawa kota. Menurut gua ya the more the merrier karena kota-kota kan pengen punya pastinya gitu loh. Tinggal gimana caranya Si mereka swasta-swasta itu mau buang duit. ya bukan buang duit tapi bisa ikut tapi uangnya pas gitu loh. Hanya pas. Nggak maksudnya nggak sampai hilang banyak banget gitu loh. Iya, iya, Karena 3M buat home tuh. iya. Tuh, itu gambarannya adalah untuk home itu dalam satu musim kira-kira 3M ya. Buat gambaran. Rans. Untuk Rans ya. Oke, Ya. oke. Baru
baru pelaksanaan home. Iya. Belum kita ngomong gaji dan lain-lain itu. At least cadanganers jadi tahu ya sekarang beban dari owner itu seperti apa, klub itu seperti apa, manajemen itu memikirkan apa aja sih dalam satu musim ya seperti yang diwakili oleh Norman sendiri di sini. Tapi kita ngomong yang happy-happynya deh. Pencapaian yang sekarang ada bonus untuk anak-anak. Oh ada dong, ada. Udah selesai? Belum. Kan bulannya belum habis. Iya. Bulannya belum habis. Makanya gue nanya. Tiga hari lagi. Tiga hari lagi. Kan Ini gua kan kita nanya. syuting, Iya, ya kan? Ya waktu kita Kan syuting pembukaan harus ya. rapi gua. Oh iya. Pembukaannya Syuting harus baru Iya, tapi lu masuk emang tanggal. segala macam ada perhitungan dia. Oke. Emang seorang bisnismen, Yes. walaupun masuk ke basket tetap ada perhitungan. Walaupun sebenarnya tahu nih perhitungan di basket ini bukan perhitungan bisnis sih sebenarnya. Iya. Bukan ya, tapi ya gua mau masuk walaupun gua ngebuang tapi buangnya efisien gitu. Iya. Iya. Oke. Iya kan? Ya. Jadi belum ya, berapa hari lagi? Ini Ya, kan tanggal berapa nih kita? 28 ya. Baru 28 nih kita syuting ya. Ya. Dua Kan hari besok gua mau datang latihan tuh, kalau latihan yang ngaco ya gua mungkin Oh, karena udah mulai latihan lagi karena mau All Indonesia. Oke, terus itu latihan tuh tetap di full belly. full belly di. Emang jadi ada latihan padelnya juga ya nanti? Oh, timnya? udah jadi lapangannya. Oh. Jadi mereka Iya. kalau Rans sudah bosan di basket, mungkin Rans dari Rans Paddle Club. Gitu. Wah. Yang main ya anak-anak basket itu. Iya. Anak-anak basket Kan semua pada ke padel. panjang-panjang, tinggi-tinggi anak itu nyampe kemana-mana. Penuh. Sekarang anak basket semua ke padel ya. Aduh. Aduh. Sip. Once again terima Ya, kasih thank you, sudah thank you. menyempatkan diri Thank you, saya dan terima juga kasih. gini berani berbagi pandangan sebenarnya. Ini adalah Ya. POV dari seorang Norman Sebastian. Jadi ini juga sebenarnya bicara atas nama pribadi dan mungkin juga bisa mewakili Rans. Rans dan mungkin ada beberapa klub lain ya Gi. Iya, mungkin ya ini owner-owner yang nonton juga. Iya bener banget Iya. itu, bener banget Norman ngomong. Kalau kata anak sekarang iya lagi, Iya gitu lagi, kan. iya lagi. Iya. Shit gitu kan. Ya kan gua semua pengeluaran kita, semua laporan gua laporan juga ke bos-bos yang atas kan. Iya. Gading, Raffi gitu Iya. ya. Kalau Raffi sekarang gua laporan cuma 5 menit kan sibuk kan. Sibuk Waktunya dia. ada. Kalau Gading setiap minggu di lapangan golf, Fi, gua mau Ding mau laporan Ding. Iya. Besoknya main golf. Wow, seru banget. Sekali lagi terima kasih. Iya. Ada oleh-oleh sedikit, Makasih. walaupun lu adalah pemain inti. Inti ya. dia mah. Sorry, Dia kita kasih sama gua dia inti. Tapi kita kasih jersey pemain jersey pemain cadangan. cadangan. Sorry banget. Once again, sekali lagi terima kasih. Selamat untuk pencapaiannya. Thank you. Sukses untuk season mendatang. Thank you. Mudah-mudahan tetap ada sesuatu yang baru dan menyegarkan dari Rans Simba Bogor. Thank you. Oke, jangan lupa like, comment, subscribe biasa ya. Pemain Cadangan TV ya. Nanti kita akan kembali lagi di Pemain Cadangan on YouTube di episode berikutnya. Thank you.